Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, NPM 1951030187 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait soal yang telah saya buat dan penyelesaiannya tentang laporan keuangan konsolidasian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Baik, berikut soal terkait menyusun laporan keuangan konsolidasian. Diketahui pada tanggal 1 Januari 2015, PT Satria membeli saham PT Pandawa sebesar 75% dengan harga 376.500. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui nilai wajar dari kepentingan non-pengendali sebesar 125.500, sedangkan nilai bukunya sebesar 262.000. Selisih tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar pada akun berikut. Yang pertama ada akun goodwill sebesar 60.000, kemudian tanah sebesar 160.000 dengan sisa umur ekonomis 8 tahun, kemudian bangunan dan peralatan sebesar 80.000 dengan sisa umur ekonomis 5 tahun, yang terakhir merek dagang sebesar 100.000, dan didapatlah total selisihnya sebesar 240.000. Selanjutnya, pada tahun 2015, PT Pandawa berhasil memperoleh laba sebesar 50.000 dan membagikan dividen tunai sebesar 12.000. Berikut ini neraca saldo PT Satria dan PT Pandawa per 31 Desember 2015. Bisa dilihat ya teman-teman untuk akun dan nominalnya. Bila perlu di-post ya teman-teman, karena di sini saya tidak akan menjabarkan karena untuk mempersingkat waktu juga. Di sini untuk akun entitas pada PT Pandawa atau pada entitas anak ini masih belum diketahui, maka di sini kita akan mencarinya nanti. Kemudian juga untuk akun penghasilan dari PT Pandawa selaku entitas anak juga belum diketahui. Selanjutnya, di sini kita akan mencari berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Satria per 31 Desember 2015. Kemudian mencari saldo investasi pada entitas anak, yaitu pada PT Pandawa. Kemudian membuat jurnal eliminasi, membuat kertas kerja konsolidasi atau biasa disebut dengan worksheet. Kemudian membuat laporan keuangan konsolidasian. Dan di sini juga terdapat transaksi jual beli persediaan antara entitas anak dan entitas induk yang nanti akan kita jawab pada penyelesaian soalnya. Berikut ini penyelesaian dari soal sebelumnya, dari soal yang telah dibuat. Di sini ada tabel diferensial, ada akun, ada selisih, sisa umur, amortisasi, kepemilikan induk sebesar 75% dan non-pengendali sebesar 25%. Di sini ada amortisasi tanah sebesar 20.000 itu didapat dari 160.000 dibagi 8. Kemudian bangunan dan peralatan sebesar 16.000 itu didapat dari 80.000 dibagi 5. Dan untuk kepemilikan induknya, untuk akun tanah di sini sebesar 15.000 itu didapat dari 20.000 dikali 75%. Dan untuk bangunan dan peralatannya itu 12.000 didapat dari 16.000 dikali 75%. Selanjutnya untuk non-pengendali, untuk akun tanah sebesar 5.000 didapat dari 20.000 dikali 25%. Bangunan sebesar 4.000 didapat dari 16.000 dikali 25%.
Diketahui untuk total diferensialnya itu sebesar 240.000, kemudian amortisasinya itu sebesar 4.000, induknya 3.000, dan non pengendalinya 1.000. Langkah selanjutnya kita akan menghitung laba yang diakui. Laba yang diakuinya itu di soal itu kan 50.000. Kemudian di sini laba sebesar 37.500 ini didapat dari 50.000 dikali 75%. Ini untuk kapasitas induk. Kemudian dikurangi oleh akun tanah serta akun bangunan dan peralatan. Di sini untuk bangunan dan peralatan di sini dia tidak lagi mengurangi, tapi dia akan menambah. Jadi dia akan jatuhnya akan menjadi penambahan. Kemudian untuk total laba yang diakuinya itu sebesar 34.500. Ini tadi dari perhitungan labanya sebesar 37.500 dikurang tanah 15.000 dan ditambah bangunan dan peralatan 12.000. Ketemulah laba yang diakui 34.500. Dan untuk sisi non pengendalinya di sini ada laba 12.500, itu didapat dari 50.000 dikali 25% dan dikurangi 5.000 serta ditambah 4.000. Ketemulah laba yang diakuinya 11.500. Langkah selanjutnya kita akan menghitung saldo investasi. Nah, untuk sisi induknya, untuk saldo awalnya itu 376.500, ini didapat dari soal. Kemudian laba yang diakuinya 34.500, ini didapat dari sini. Dari laba yang telah kita hitung tadi. Kemudian dikurang oleh dividen 9.000. Kenapa 9.000? Karena dividen awalnya tadi kan 12.000. Nah, 12.000 dikali 75%. Ketemulah 9.000. Dan untuk saldo investasinya yaitu 402.000. Sekarang untuk sisi non pengendali. Saldo awalnya 125.500, ini juga sama kayak yang saldo awal induk, ini juga dari soal. Kemudian laba diakuinya 11.500, ini didapat dari sini, dari laba yang telah kita hitung. Kemudian dikurang dividennya 3.000. Nah, 3.000 ini didapat dari dividen yang awal 12.000 dikali 25%. Nah, setelah itu diketahuilah untuk saldo investasinya itu untuk sisi non pengendalinya sebesar 134.000. Setelah kita menghitung laba yang diakui dan saldo investasi, kita akan memasukkan ke dalam neraca saldo. Nah, di sini tadi kan investasi pada PT Pandawa di neraca awal tadi kan masih tanda tanya teman-teman. Nah, sekarang sudah diketahui untuk investasi pada PT Pandawa itu sebesar 402.000. 402.000 itu dari sini. Dari saldo investasi yang telah dihitung. Kemudian untuk penghasilan dari PT Pandawa juga tadi kan masih tanda tanya. Nah, diketahuilah untuk investasi dari PT Pandawa itu sebesar 34.500, ini didapat dari laba yang telah kita hitung tadi. Kemudian kita menjumlahkan neraca saldonya untuk PT Satria. Untuk sisi debitnya itu sebesar Rp1.784.762. Dan untuk sisi kreditnya juga sama, Rp1.784.762. Dan untuk PT Pandawanya untuk sisi debit totalnya Rp1.202.500 dan sisi kreditnya juga sama Rp1.202.500. Selanjutnya kita akan membuat jurnal eliminasi. Yang pertama itu ada eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai buku ekuitas. Di sini ada saham biasa, agio saham, saldo laba pada investasi PT Pandawa, kepentingan non pengendali.
nominal ini didapat dari nilai buku. Dari sini teman-teman. Dari sini. Saham biasa sebesar 300.000, kemudian agiosa 40.000 dan saldo laba 68.000. Rp300.000 ditambah 40.000 ditambah 68.000 ketemulah 408. Nah, untuk investasi PT Pandawanya ini sebesar 306.000 ini didapat dari 408 dikali 75%. Dan untuk kepentingan non pengendali sebesar 102.000 ini didapat dari 408 dikali 25%. Selanjutnya kita akan mengeliminasi saldo investasi atas alokasi diferensial. Di sini ada goodwill sebesar 60.000, tanah sebesar 160.000, merek dagang 100.000. Bangunan dan peralatan 80.000 ini didapat dari tabel diferensial. Dari sini. Nah. Kemudian investasi pada PT Pandawa itu sebesar 180.000 itu didapat dari 240.000 dikali 75%. 240.000 ini dari total diferensial dari sini. Kemudian untuk non pengendalinya 60.000 itu didapat dari 240.000 dikali 25%. 240.000 ini sama ya teman-teman dari total diferensial. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi saldo investasi atas penghasilan entitas anak. Di sini ada keuntungan pada entitas anak. Keuntungan dari entitas anak pada investasi PT Pandawa sebesar 34.500. Dan pendapatan non pengendali pada kepentingan non pengendali sebesar 11.500. Didapat dari laba yang telah kita hitung tadi dan saldo yang telah kita hitung dari sini. Maaf, maksudnya dari laba yang telah kita hitung. Untuk induknya 34.500 dan non pengendalinya 11.500. Selanjutnya akan mengeliminasi saldo dividen yang dibagikan oleh entitas anak. Di sini ada akun investasi PT Anak pada dividen sebesar 9.000. 9.000 ini didapat dari 12.000 dikali 75%. Dan kepentingan non pengendalinya pada dividen sebesar 3.000 didapat dari 12.000 dikali 25%. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu jurnal eliminasi penyesuaian atas beban akibat diferensial. Di sini ada beban amortisasi tanah, bangunan dan peralatan pada beban penyusutan bangunan dan peralatan dan tanah. Sebesar beban amortisasi 15.000, bangunan dan peralatan 12.000. Ini didapat dari tabel diferensial dari amortisasi. Maaf, maksud saya dari induk, kepemilikan induk dari sini. Dari tanah dan bangunan. Selanjutnya, kita akan membuat kertas kerja konsolidasi. Di sini ada PT Satria, PT Pandawa, kemudian jurnal eliminasi dan saldo konsolidasi. Nah, untuk PT Satria dan PT Pandawa, ini didapat dari neraca saldo setelah akuisisi tadi. Kita pindahkan ke sini. Kemudian, untuk jurnal eliminasinya ini, nominalnya, itu didapat dari jurnal eliminasi yang telah kita buat dari sini. Nah, ini kita masukkan ke worksheet. Nah, sedangkan untuk saldo konsolidasi ini didapat dari penjumlahan atau pengurangan dari kertas konsolidasi ini. Nah, yang pertama kita akan memasukkan dulu nominal jurnal eliminasinya yang dari jurnal yang telah kita buat. Di sini ada tanah itu sebesar 160.000 di sisi debit, sisi kreditnya sebesar 12.000.
Kemudian bangunan dan peralatan sebesar 12.000, sisi kreditnya sebesar 80.000. Untuk merek dagang sebesar 100.000. Untuk investasi pada PT Pandawa sebesar 9.000. Kemudian sisi kreditnya 520.500. Kemudian pendapatan pengendali 11.500. Beban penyusutan 15.000. Beban amortisasi 15.000. Dividen diumumkan 12.000. Goodwill-nya 60.000. Ada saham biasa sebesar 300.000, agio saham 40.000, saldo laba 68.000, kepentingan non pengendali 3.000, di sisi kreditnya 173.500. Dan pendapatan dari PT Pandawanya sebesar 34.500. Setelah kita memasukkan nominal dari jurnal eliminasi yang telah kita buat tadi, sekarang kita akan menjumlahkannya. Nah, penjumlahan dari sisi debitnya itu senilai 813.000 dan sisi kreditnya juga sama 813.000. Untuk saldo konsolidasinya itu kita akan menghitung, simpelnya gini, saldo konsolidasi ini adalah penjumlahan atau pengurangan, penjumlahan atau pengurangan, misalkan debit ketemu debit itu berarti dijumlah, atau misalkan kredit ketemu debit itu dikurang, kredit ketemu kredit juga dijumlah. Nah, untuk yang pertama itu ada akun kasnya sebesar saldo konsolidasinya sebesar 205.250 didapat dari 130 ditambah 250, didapat dari 130.250 ditambah 75.000. Kemudian untuk akun piutang usaha sebesar 150.000 didapat dari 90.000 ditambah 60.000. Kemudian ada persediaan senilai 247.500 didapat dari 135.000 ditambah 112.500. Ada tanah sebesar 163.000 didapat dari 350 ditambah 265 ditambah 160 dikurang 12.000. Kemudian ada bangunan dan peralatan senilai 397.000 didapat dari 190.000 ditambah 275.000 ditambah 12.000 dikurang 80.000. Ada merek dagang sebesar 304.512 didapat dari 64.512 ditambah 140.000 ditambah 100.000. Nah, untuk investasi pada PT Pandawa di sisi kredit sebesar 109.500 didapat dari 520.500 dikurang 9.000. Untuk pendapatan pengendalinya 11.500. Karena ini tidak ada penjumlahan lagi, jadi tinggal disalin atau dipindahkan. Kemudian beban pokok penjualan sebesar 550 didapat dari 325.000 ditambah 225.000. Kemudian beban penyusutan 30.000 didapat dari 30.000 ditambah 15.000 dikurang 15.000. Dan beban amortisasi sebesar 73.000 didapat dari 33.000 ditambah 25.000 dikurang 15.000. Untuk dividen diumumkannya sebesar 33.000 didapat dari 35.000 ditambah 10.000 dikurang 12.000. Dan untuk akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan di sisi kredit sebesar 276.000 didapat dari 177.000 ditambah 99.000. Kemudian untuk goodwill-nya sebesar 60.000.
dan utang usahanya sebesar 705.592 didapat dari 315.092 ditambah 390.500. Untuk saham biasanya senilai 400.000 didapat dari 400.000 ditambah 300, maksud saya 400.000 ditambah 300 dikurang 300.000. Kemudian agio sahamnya 55.000 didapat dari 55.000 ditambah 40.000 dikurang 40.000. Kemudian saldo labanya 280.500 didapat dari 280.500 ditambah 68.000 dikurang 68.000. Dan untuk kepentingan non pengendalinya sebesar 170.500 didapat dari 130.500 dikurang 3.000. Untuk penjualannya sebesar 815.670 didapat dari 510.670 ditambah 305.000. Nah, untuk pendapatan lain-lainnya itu sebesar 12.000. Kemudian penghasilan dari PT Pandawanya itu 0. Kenapa 0? Karena di sini 34.500 dikurangi 34.500. Setelah kita mengakumulasikan atau menjumlahkan atau mengurangkan saldo konsolidasinya, kemudian diketahui untuk total saldo konsolidasi sisi debitnya itu senilai 2.824.762 dan sisi kreditnya juga sama 2.824.762. Kita akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama itu laporan laba rugi konsolidasi PT Satria per 31 Desember 2015. Di sini ada penjualan itu sebesar 815.670. Itu didapat dari sini. Sekedar mengingatkan, untuk nominal yang dimasukkan pada laporan keuangan itu diambil dari kertas kerja konsolidasi bagian saldo konsolidasinya. Dari sini. Di sini kan ada penjualannya 815.670. Didapat dari sini. Dari sini. Dari penjualan. Situ kemudian ada beban pokok penjualannya 550.000. Dari sini beban pokok. Kemudian diketahuilah laba kotor. Laba kotor ini adalah pengurangan dari penjumlahan dikurang beban pokok penjualannya. Jadi laba kotornya senilai 265.670. Itu didapat dari 815.670 dikurang 550.000. Kemudian ada beban penyusutan senilai 30.000. Beban amortisasi 73.000 dari sini. Kemudian total beban. Total beban ini adalah penjumlahan dari beban penyusutan dan beban amortisasi. 73.000 ditambah 30.000 ketemulah 103.000. Nah, kemudian ini ada laba bersih konsolidasi. Laba bersih konsolidasi ini didapat dari laba kotor dikurangi total beban. Selanjutnya laba didistribusikan ke pendapatan entitas non pengendali. Pendapatan entitas non pengendalinya itu sebesar 11.500 dari sini. 11.500. Nah, kemudian yang terakhir, nanti baru diketahui laba bersihnya. Laba bersih entitas induk itu berapa sih? Nah, di sini laba bersihnya itu 151.170. Ini didapat dari laba bersih konsolidasi senilai 162.670 dikurangi 11.500. Selanjutnya yaitu
Laporan perubahan modal konsolidasi PT Satria per 31 Desember 2015. Di sini ada saham biasa senilai 400.000, agio sahamnya 55.000, dan totalnya adalah total dari penyembelihan saham biasa dan agio saham itu 455.000. Saldo laba di sini senilai 280.500. Kemudian ada laba tahun 2015 senilai 151.170 didapat dari sini. Dari laba yang telah kita hitung, laba bersih. Kemudian ada dividennya 33.000. Sekedar mengingatkan lagi atau memberitahu, semua nominal yang kita masukkan pada laporan keuangan diambil dari saldo konsolidasi ini. Tadi dividen sebesar 33.000 dari sini. Kemudian akan diketahui saldo laba per 31 Desember 2015 itu sebesar 398.670. Itu didapat dari sini. $280.500 ditambah 151.170 dikurang 33.000. Semula ini. Nah, kemudian ini modal kepentingan non pengendali senilai 853.670 didapat dari total ini, total saham biasa dan agio saham ditambah dengan saldo laba. Temulah ini modal kepentingan non pengendalinya. Kemudian kita juga akan memasukkan maksud saya modal pengendalinya itu tuh senilai 853.670. Setelah itu kita juga memasukkan kepentingan non pengendali senilai 170.500 didapat dari tadi, dari kertas kerja konsolidasi, dari bagian saldo konsolidasinya senilai 170.500. Nah, setelah itu diketahui modal akhirnya itu berapa, modal akhir per 31 Desembernya. Diketahui modal akhirnya itu 1.024.170. Itu didapat dari sini. Dari modal kepentingan pengendali ditambah dengan kepentingan non pengendali. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mencari atau menghitung laporan posisi keuangan konsolidasinya, di mana di sini ada sisi aktiva dan ini sisi pasiva. Nah, di sini sisi aktivanya ada aset lancar senilai 205.250, goodwillnya senilai 60.000, tanah senilai 763.000, dan bangunan dan peralatan senilai 397.000, merek dagang senilai 304.512. Kemudian kita jumlahkan, ketemulah total asetnya 1.729.762. Dan untuk sisi pasifanya di sini ada kewajiban sebesar 705.592. Dari sini ya teman-teman. Mengingatkan lagi atau menunjukkan kembali dari sisi ini, kewajiban atau utang usahanya 705.592.000. Kemudian ada modal. Modal ini dari sini. Dari modal yang telah kita hitung tadi, modal akhir. 1.024.170.000. Nah, kemudian kita jumlahkan kewajiban dan modal ini. Diketahuilah total kewajiban dan modal atau ekuitas itu sebesar 1.729.762. Jadi, untuk sisi aktiva dan sisi pasifanya itu diketahui ini nominalnya sama atau balance. Jika tidak balance berarti itu dikarenakan ada salah menghitung. Sekian ini untuk laporan keuangannya. Selanjutnya kita akan menghitung
perhitungan yang ada transaksi persediaan antara induk dan anak, yaitu transaksi hulu dan hilir. Dari soal yang tadi, dari soal yang ini, soal ini, kita akan menghitung ini. Yang pertama itu, di sini ada nilai buku dan nilai wajar. Nah, nilai buku di sini itu senilai 262.000 dan nilai wajarnya 502.000. Nah, nilai buku ini didapat dari sini. Nilai bukunya dari sini ya. Nilai buku 262.000. Nah, sedangkan nilai wajarnya itu kan 502.000, didapat dari soal juga dari sini, dari 376.500 ditambah sama kepentingan non pengendalinya, yaitu 125.500. Setelah diketahui nilai buku dan nilai wajarnya, kita akan menghitung kepemilikan induknya berapa dan kepemilikan non pengendalinya berapa. Induknya itu kan 75%, non pengendalinya itu kan 25%. Nah, di sini 262.000 dikali 75%, ketemulah 196.500. Sedangkan nilai wajarnya di sini itu kan diketahui 376.500, itu didapat dari 502.000 dikali 75%. Nah, sedangkan untuk yang non pengendalinya itu untuk nilai bukunya itu kan sebesar 65.500, itu didapat dari 262.000 dikali 25%, dan nilai wajarnya 125.500 didapat dari 502.000 dikali 25%. Selanjutnya, nah di sini ada tabel diferensial. Tabel diferensial ini untuk akun dan selisih ini kita ngambil dari soal. Kita masukkan soal tadi ke sini beserta sisa umurnya juga. Kemudian di sini amortisasi dan induk, terus non pengendali. Nah, di sini ada total selisih. Total selisih untuk induk itu 75%. Kemudian non pengendalinya 25%. Di sini untuk induknya itu 180.000. Nah, 180.000 ini dapat dari 240 dikali 75%, dan non pengendalinya itu senilai 60.000 didapat dari 240.000 dikali 25%. Selanjutnya ini ada transaksi hulu dan hilirnya dari soal, kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita akan menghitung laba yang diakui. Laba yang diakui itu kan laba yang diperoleh oleh PT Pandawa atau PT Anak itu kan 50.000. Nah, di sini sama seperti tadi soal penyelesaian yang telah kita jawab sebelumnya, yang tidak ada transaksi persediaannya, sama saja cara perhitungannya, hanya saja di sini kita akan menambahkan hulu dan hilir. Nah, labanya itu kan 37.500, kemudian tanahnya 15.000, bangunan dan peralatan 12.000, kemudian hulu keuntungan itu dari sini. Hulu keuntungan dia 10.000 di sini dari yang tersimpan. Kemudian hilirnya itu 3.200. Kenapa hilir di sini 3.200? Karena hilir yang sebenarnya itu kan di sini yang tersimpan kan 4.000. Nah, 4.000 ini dibagi dua kepemilikan.
yang satunya punya induk dan yang satunya punya anak. Nah, setelah dibagi dua, jadinya untuk hilir yang induk itu sebesar 3.200 dan untuk hilir entitas anaknya atau non pengendalinya Rp800. Setelah kita masukkan nominalnya, ketemulah laba yang dibagikan. Laba yang dibagikan untuk induk itu sebesar 21.300. Nah, sedangkan untuk laba dibagikan untuk non pengendalinya 10.700. Setelah itu kita akan menghitung nilai investasi pada atas PT Anak. Sama seperti yang perhitungan sebelumnya, perhitungan sebelum transaksi persediaan. Sama saja cara menghitungnya. Nah, di sini ada saldo awal. Saldo awalnya itu 376.500. Kemudian ditambah labanya 21.300 dari sini. Dari laba yang telah kita hitung, laba yang dibagikan. Kemudian dikurang dividen. Dividen itu seperti sebelumnya lagi. Dividen yang pertama itu kan sebelumnya 12.000. Nah, 12.000 ini dikali 75%, ketemulah 9.000. Nah, kemudian total saldo investasi untuk entitas induk sebesar Rp388.800. Kemudian untuk yang non pengendalinya itu saldo investasinya sebesar Rp133.200. Sama saja ya cara perhitungannya. Ini dividen ini didapat dari 12.000 dikali 25%. Ketemulah 3.000. Kemudian kalau laba ini dapat dari sini. Laba yang non pengendali 10.700. Setelah kita menghitung laba yang diakui dan menghitung saldo investasi, kita akan memasukkan ke dalam neraca saldo. Nah, sebelumnya kan investasi pada PT Pandawa itu kan kosong ya. Sama penghasilan dari PT Pandawa juga kosong. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan 300 untuk yang induk, 388.800 kita masukkan ke sini. Kemudian yang pendapatannya juga kita masukkan 21.300 dari sini. Nah, bedanya untuk yang neraca saldo dengan transaksi persediaan ini, di sini nominalnya beda dengan neraca saldo yang tidak memakai transaksi persediaan. Kita bandingkan ya. Di sini untuk neraca saldo yang memakai transaksi persediaan itu sisi debit dan sisi kredit itu 1.771.562. Sedangkan untuk transaksi yang tidak memakai transaksi persediaan itu 1.784.762. Jadi beda ya. Karena kan kita memakai saldo investasi sama laba yang dibagikannya beda. Kalau yang kita bahas ini dia memakai ada tambahan transaksi persediaan, yaitu transaksi hulu dan hilir. Kemudian yang sisi ini tadi untuk total PT Satria. Nah, untuk total PT Pandawanya sama saja. Karena kan dia tidak ada penambahan ya. Sama saja, Rp1.202.500. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi transaksi persediaan atau transaksi hulu hilir ini. Nah, yang pertama kita akan mengeliminasi transaksi yang belum terrealisasikan untuk bagian hulunya. Di sini ada pendapatan penjualan pada PBB atau beban pokok penjualan. Senilai 380.000. Didapat dari sini ya, teman-teman. Pendapatan yang telah direalisasikan 380.000. Nah, selanjutnya kita akan membuat atau mengeliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Di sini ada pendapatan penjualan pada PBB dan persediaan. Pendapatan penjualannya senilai 20.000, PBB-nya 10.000 dan persediaannya 10.000. Ini didapat dari sini.
Di sini pendapatan 20.000, PBB 10.000, dan persediaan 10.000. Kemudian kita akan mengeliminasi transaksi yang telah direalisasikan untuk bagian yang hilir. Hilir di sini ada pendapatan pada PBB senilai 10.000. Kita ambil dari sini. Maaf, maksud saya 90.000 di sini. 90.000 yang sudah terrealisasi. Nah, yang terakhir kita akan mengeliminasi transaksi yang belum direalisasikan untuk bagian hilir. Di sini ada pendapatan penjualan pada PBB dan persediaan senilai pendapatan penjualan senilai 10.000, PBB 6.000, dan persediaan 4.000. Sama saja, dia diambil dari sini. Dari sini. Demikianlah pemaparan atau penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan transaksi hulu dan hilir. Saya pribadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.